Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurwidasari Ahmad dengan NIM 230301010057 dari kelas AK 202 dari Prodi S1 PJJ Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan untuk UAS Statistik Ekonomi dan Bisnis tentang materi 9 dan 10, yaitu materi 9 angka indeks dan materi 10 deret berkala dan peramal. Pertama ada angka indeks. Topik pembahasannya sendiri yang pertama ada pengertian, perbedaan angka indeks dan presentase, macam-macam indeks harga, perbedaan indeks harga tertimbang dan harga tidak tertimbang, pengertian indeks tertimbang dan indeks tidak tertimbang beserta contoh soal. Indeks adalah suatu angka yang digunakan untuk mengukur perubahan jumlah atau kualitas suatu variabel dalam kurun waktu tertentu. Angka ini biasanya digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, keuangan, dan demografi. Dalam penggunaannya, angka indeks dapat memberikan gambaran yang jelas tentang tren dan perubahan yang terjadi pada suatu variabel. Perbedaan angka indeks dan presentase. Angka indeks mengukur perubahan atau pertumbuhan relatif dari suatu variabel dengan menggunakan periode referensi sebagai dasar perbandingan. Sedangkan presentase mengukur perubahan atau pertumbuhan absolut dari suatu variabel. Angka indeks dinyatakan dalam satuan indeks, misalnya indeks harga konsumen. Sedangkan presentase dinyatakan dalam bentuk macam-macam indeks harga. Yang pertama ada indeks harga konsumen atau IHK yang merupakan gambaran perubahan harga suatu barang atau jasa yang dibeli oleh para konsumen. Indeks harga konsumen menampilkan data tentang harga barang atau jasa yang dikumpulkan dari berbagai daerah atau kota. Yang kedua ada indeks harga produsen atau IHP. Indeks harga produsen disebut juga dengan indeks harga pedagang besar, merupakan suatu perbandingan antara harga barang atau jasa yang dibeli produsen pada waktu. Tiga ada indeks implisit. Indeks harga implisit berguna untuk menentukan tingkat inflasi dari waktu ke waktu. Caranya dengan membandingkan GNP nominal pada tahun tertentu dengan GNP. Yang keempat ada indeks harga saham. Indeks harga saham adalah indeks harga yang mengukur perubahan harga saham di pasar modal. Para penanam saham atau pelaku pasar saham bisa membuat keputusan berdasarkan indeks harga saham. Macam-macam indeks harga saham di Indonesia yaitu ada indeks harga saham gabungan, indeks sektoral, dan lain. Perbedaan indeks harga tertimbang dan tidak tertimbang. Indeks harga tidak tertimbang yang pertama tidak menggunakan faktor penimbang dalam perhitungan indeks harga. Semua barang dianggap sama penting. Yang ketiga, menghitung harga barang atau jasa tiap tahunnya. Yang keempat, angka yang diperoleh harus dibagi dengan harga tahun pasar. Yang kelima, sebagai presentase dari keseluruhan harga komoditas dalam satu tahun. Timbang. Yang pertama menggunakan faktor penimbang dalam perhitungannya. Yang kedua, terdapat pembedaan pentingnya suatu barang terhadap barang lain. Yang ketiga, menjumlahkan harga barang atau jasa setelah sebelumnya dikalikan terlebih dahulu dengan kuantitasnya tiap tahun. Yang keempat, angka yang diperoleh harus dibagi dengan harga dan dikalikan dengan kuantitasnya pada tahun dasar. Yang kelima, memakai faktor penimbang kuantitas dari tahun yang akan dihitung. Indeks tertimbang merupakan angka indeks yang mencerminkan pentingnya suatu angka penimbang, bobot atau weight terhadap angka-angka lainnya. Pemberian bobot angka penimbang tersebut ditentukan berdasarkan pentingnya barang atau komoditi tersebut secara subjektif. Timbang biasa digunakan pada indeks agregat di mana banyak jenis komoditas yang memiliki bobot yang berbeda. Metode indeks tertimbang yang pertama ada metode indeks harga atau product classifiers atau IHL, di mana perhitungannya menitik beratkan pada perubahan harga serta mengabaikan perubahan jumlah barang pada tahun. Untuk rumus harga tertimbangnya sendiri ada HIAL sama dengan sigma dalam kurung PN kali QO dibagi sigma dalam kurung PO kali QO dikali 100. Untuk rumus produk tertimbangnya LP sama dengan sigma dalam kurung PO kali QN dibagi sigma dalam kurung PO kali QO dikali 100%. Keterangannya IHL atau LP merupakan indeks last payers untuk harga atau produknya. Untuk sigma PN kali QO merupakan penjumlahan harga periode tertentu dikali dengan kuantitas periode dasar. Yang sigma PO kali QO merupakan penjumlahan harga periode dasar dikali kuantitas periode dasar. Yang kedua ada metode indeks harga atau produk PH atau IHP. Berbalikan dengan IHL, IHP sendiri menggunakan jumlah barang di tahun akhir sebagai dasar perhitungan dan mengabaikan jumlah di tahun awal. Untuk rumus harga tertimbangnya sendiri ada IHP sama dengan sigma dalam kurung PN kali QN dibagi sigma dalam kurung PO kali QN dikali 100. Untuk rumus produk tertimbangnya ada PP sama dengan sigma dalam kurung PN kali QN dibagi sigma dalam kurung PN kali QO dikali 100%. Untuk keterangannya sendiri IHP atau PP merupakan indeks PH harga atau produk. Sigma PN kali QN merupakan penjumlahan harga periode tertentu dikali kuantitas periode tertentu. Sigma PO kali QN merupakan penjumlahan harga periode dasar dikali kuantitas periode tertentu. Yang ketiga ada metode indeks harga Marshall atau IHM. IHM sendiri menggunakan semua data sehingga menjadi yang paling kompleks di antara yang lainnya, baik data jumlah serta harga barang di awal dan akhir akan dipakai ketika menghitung melalui IHM. Rumus IHM sendiri yaitu IHM sama dengan sigma dalam kurung PN dikali QN plus QO tutup kurung dibagi sigma dalam kurung PO dikali QN plus QO tutup kurung dikali 100. Hanya IM sama dengan indeks Marshall yang sedang dicari, PN sama dengan harga-harga pada tahun ke N atau tahun yang akan datang, PO sama dengan harga-harga pada tahun dasar, QN kuantitas barang pada tahun ke N atau tahun yang akan datang. Indeks tertimbang sendiri ada variasinya. Yang pertama ada indeks Fisher. Indeks ini adalah pengakaran dari kedua indeks last payers dan indeks PH. Harga keterangannya FH atau HP merupakan variasi harga atau produk indeks tertimbang. LH atau LP merupakan last payers harga atau produk. PH atau PP merupakan PH harga atau. Yang kedua ada indeks Drobis. Indeks ini digunakan apabila indeks berbeda jauh. Indeks ini merupakan rata-rata dari indeks last payers dan indeks PH. Rumus harga tertimbangnya DH sama dengan setengah dikali LH plus PH.
Untuk produk tertimbangnya, DP sama dengan setengah dikali LP plus PP. Keterangan DH atau DP merupakan rubbish harga atau produk, LH atau LP merupakan last years harga atau produk, PH atau PP merupakan PH harga atau produk. Indeks tidak tertimbang. Dalam metode ini, seluruh harga dalam tahun tertentu dinyatakan sebagai persentase dari keseluruhan harga komoditas dalam satu tahun. Perbandingan dilakukan dengan membandingkan perubahan harga rata-rata pada tahun tertentu terhadap harga pada tahun-tahun sebelumnya. Harga pada tahun sebelumnya dijadikan sebagai tahun dasar. Metode indeks harga tidak tertimbang. Yang pertama ada indeks harga agregatif sederhana atau IHAS. Indeks ini merupakan cara hitung persoalan indeks harga dengan membandingkan total harga akhir dengan total harga awal. Dengan rumus IHAS sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dikali 100. Yang kedua ada indeks harga rataan relatif atau IHRR. Cara hitung indeks ini akan menghasilkan indeks rata-rata relatif dari sekelompok barang. Dengan rumus IHRR sama dengan sigma dalam kurung PN dibagi PO dikali 100 dibagi N. Untuk contoh soalnya, tentukan indeks harga tertimbang dengan menggunakan rumus agregatif sederhana dan rataan relatif Aspeyer, Spice, Grobisch, dan Fisher tahun 2020 dengan tahun dasar 2009. Untuk rumus agregatif sederhana, kita bisa mendapatkan di sini IHS sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dikali 100, yaitu 11.300 dibagi 10.000 dikali 100 sama dengan 100. Selanjutnya ada rumus Aspeyer. Berdasarkan data yang bisa kita lihat, kita bisa menjawab IHL sama dengan 1.846.000 dibagi 1.637.500 dikali 100 sama dengan 112,73. Selanjutnya ada rumus pH. Berdasarkan data yang bisa kita lihat, kita bisa menjawab IHP sama dengan sigma dalam kurung PN dikali QN dibagi sigma dalam kurung PO dikali QN dikali 100, yaitu 2.322.000 dibagi 2.050.000 dikali 100 menjadi 113,27. Sekarang kita memasuki rumus Marshall. Berdasarkan data yang bisa kita lihat juga, rumus Marshall adalah IHM sama dengan sigma dalam kurung PN dikali QN plus QO dibagi sigma dalam kurung PO dikali QN plus QO dikali 100, yaitu 4.198.000 dibagi 3.687.500 dikali 100 sama dengan 113,3. Pada indeks Fisher dan Robbins, yaitu FH sama dengan akar pangkat LH dikali PH sama dengan akar pangkat 112,73 dikali 113,27 sama dengan 112,1% untuk yang Fisher. Sedangkan untuk yang Robbins, DH sama dengan setengah dikali LH plus PH, yaitu 139,47 ditambah 138,3 dibagi 2, yaitu menjadi 138,75. Kita memasuki kesimpulan dari angka indeks. Angka indeks merupakan alat yang penting dalam mengukur perubahan jumlah atau kualitas suatu variabel dalam kurun waktu tertentu. Dalam penggunaannya, angka indeks dapat memberikan gambaran yang jelas tentang tren dan perubahan yang terjadi pada suatu variabel. Dalam bidang ekonomi, angka indeks digunakan untuk mengukur tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan menggunakan angka indeks, pemerintah dan pelaku bisnis dapat mengambil keputusan yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi. Selanjutnya kita memasuki materi yang kedua, yaitu deret berkala dan peramalan di seksi 10. Topik pembahasannya sendiri ada pengertian, manfaat dan contoh deret berkala, komponen deret berkala, peramalan, tren dan analisis tren, metode tren dan contoh soal dan analisis variasi. Deret berkala atau time series adalah sekumpulan data yang dicatat dalam satu periode waktu, umumnya data mingguan, bulanan, atau tahunan. Analisis masa lalu atau deret berkala dapat digunakan oleh pihak manajemen untuk membuat keputusan pada saat ini serta untuk melakukan peramalan dan perencanaan jangka panjang. Teknik analisis deret berkala merupakan salah satu metode peramalan yang dapat memberikan sumbangan dalam membuat peramalan yang operasional. Deret berkala yaitu data penjualan produk tertentu dalam beberapa bulan berurutan, data harga saham tertentu selama beberapa tahun terakhir, atau data banyak pekerja yang bekerja pada suatu industri tertentu dalam beberapa tahun. Manfaat deret berkala yang pertama untuk membantu mempelajari data masa lampau sehingga dapat dipelajari faktor-faktor penyebab perubahan untuk pertimbangan perencanaan di masa yang akan datang. Yang kedua, membantu dalam peramalan atau forecast. Untuk membantu memisahkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu data, khususnya variasi atau graf musim, lalu diadakan penyesuaian dengan faktor musim ini. 4. Untuk membantu dan mempermudah membandingkan satu rangkaian data dengan rangkaian data. Komponen deret berkala. Yang pertama ada tren, merupakan pergerakan jangka panjang pada nilai data berkala sepanjang periode tahun tertentu. Musim atau seasonal variations merupakan pergerakan yang turun terhadap tren selama setahun yang terjadi setiap tahun. Variasi ini biasanya teridentifikasi pada data berbasis bulanan atau kuartal. 3. Ada variasi siklus atau cyclical fluctuations, merupakan pergerakan yang turun terhadap tren yang memiliki durasi beberapa tahun. 4. Ada variasi yang tidak tetap, atau irregular variations, merupakan suatu variasi tak menentu dari tren yang tidak bisa diidentifikasikan atau diklasifikasikan sebagai variasi musim ataupun variasi siklus. Ramalan adalah proses perkiraan atau pengukuran besarnya atau jumlah sesuatu pada waktu yang akan datang berdasarkan data pada masa lampau yang dianalisis secara ilmiah, khususnya menggunakan metode statistika. Metode yang digunakan dalam peramalan ada 5, yaitu peramalan subjektif, peramalan ekonometrik dan struktural, metode deterministik, peramalan ad hoc, dan analisis data. Tren dan analisis tren. Tren merupakan suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata. Dilihat dari arah pergerakannya, tren dapat dibedakan menjadi tren positif dan tren negatif. Analisis tren ada beberapa metode yang bisa digunakan, yaitu metode semi rata-rata, metode kuadrat terkecil, metode kuadratis, dan metode eksponensial. Tren merupakan suatu kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau mulus. Tren memiliki dua bentuk, yaitu tren positif dan
dan tren negatif. Tren positif sendiri dengan rumus Y sama dengan A plus B kali X, dan tren negatif dengan rumus Y sama dengan A dikurang B kali X. Y adalah nilai variabel Y pada suatu waktu tertentu, yang A merupakan perpotongan antara garis tren dengan sumbu tegak Y. B merupakan kemiringan atau slope garis tren, yang X merupakan periode waktu deret. Metode semi rata-rata. Prinsipnya sendiri yaitu membagi data menjadi dua bagian. Yang kedua, menghitung rata-rata kelompok. Kelompok 1 sama dengan K1 dan kelompok 2 sama dengan K2. Rumusnya sendiri B sama dengan K1 dikurang K2 dibagi tahun dasar K2 dikurang tahun dasar K1. Merumuskan persamaan tren dengan Y sama dengan A tambah B kali X. Kita memasuki contoh soal. Diketahui data berkala dari tahun 1996 sampai 2001. Dengan data yang bisa kita lihat, terjawablah B sama dengan 6,67 dikurang 4,93 dibagi 2000 dikurang 1997 sama dengan 0,58. Y tahun 1997 sama dengan 4,93 plus 0,58 X, itu untuk persamaannya. Yang Y tahun 2000 sama dengan 6,67 plus 0,58 X untuk persamaan. Yang kedua ada metode kuadrat kecil. Prinsip dari metode ini adalah menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis tren. Metode kuadrat terkecil adalah Y sama dengan A plus B kali X dengan rumus A sama dengan sigma Y dibagi N, sedangkan B sigma X kali Y bagi sigma X kuadrat. Soal yang kedua, yaitu berdasarkan data yang bisa kita lihat dari tabel di atas diperoleh B sama dengan 15,13 dan A sama dengan 70,40. Dengan demikian, persamaan trennya adalah Y sama dengan 70,40 ditambah 15,13 X. Untuk selanjutnya ada metode kuadratis. Untuk jangka waktu pendek, kemungkinan tren tidak bersifat linear. Metode kuadratis adalah salah satu contoh metode non-linear dengan formulasi Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Untuk Y sama dengan Y adalah nilai tren yang diproyeksikan. A, B, atau C merupakan konstanta atau nilai koefisien. X adalah waktu atau tahun. Kita bisa cari dengan rumus A sama dengan sigma dalam kurung sigma Y dikali sigma X pangkat 4 dikurang dalam kurung sigma X kuadrat dikali Y dalam kurung dikali dalam kurung sigma X pangkat 2 dibagi N dikali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat pangkat 2. B sama dengan sigma X Y dibagi sigma X kuadrat, yaitu N dalam kurung sigma X kuadrat Y dikurang dalam kurung sigma X kuadrat dikali sigma Y. Selanjutnya bisa kita ketahui A sama dengan sigma dalam kurung sigma Y dikali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat kali Y dikali sigma X kuadrat dibagi N di dalam kurung sigma X pangkat 4 dikurang dalam kurung sigma X kuadrat pangkat 2 sama dengan 67,6. Y sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat sama dengan 15,13. Untuk C sama dengan N dalam kurung sigma X pangkat 2 kali Y dikurang sigma X kuadrat dikali sigma Y dibagi N dalam kurung sigma X pangkat 1 X pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat dikali 2, yaitu sama dengan 0,501. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 67,06 ditambah 15,13 X plus 0,501 X kuadrat. Metode eksponensial. Persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu atau X sebagai pangkat dengan bentuk formulasi. Y sama dengan A dalam kurung 1 tambah B pangkat X, ln Y sama dengan ln A tambah X ln di dalam kurung 1 tambah B, sehingga A sama dengan anti ln sigma ln kali Y dibagi N, dan B merupakan anti ln sigma X kali ln kali Y dalam kurung sigma dalam kurung X kuadrat di pangkat 2 dikurang 1. Analisis variasi musim. Yang pertama ada metode rata-rata sederhana. Metode ini mengasumsikan bahwa pengaruh tren dan siklus yang tidak beraturan tidak besar dan dapat dianggap tidak ada. Indeks musiman hanya berdasarkan pada data aktual dan nilai rata-ratanya saja dengan rumus rata-rata per kuartal kali 100 rata-rata total bagi rata-rata total. Yang kedua ada metode rasio rata-rata bergerak atau rasio to moving average method. Adalah metode yang dilakukan dengan cara membuat rata-rata bergerak selama periode tertentu dengan rumus nilai rasio dikali faktor koreksi. Terus analisis variasi siklus yaitu Y sama dengan T kali S kali C kali I. TCI sama dengan Y bagi S, CI sama dengan TCI bagi T, di mana CI adalah indeks siklus. Analisis variasi tidak tetap yaitu Y sama dengan T kali S kali C kali I, TCI sama dengan Y bagi S, CI TCI bagi T, I sama dengan CI bagi C. Jadi kesimpulan dari deret berkala dan ramalan yaitu deret berkala atau deret waktu adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan atau sekumpulan hasil observasi yang diatur dan didapat menurut urutan kronologis waktu. Misalnya perkembangan produksi, harga barang, hasil penjualan, jumlah penduduk, dan lain.
Ramalan merupakan suatu dugaan atau perkiraan tentang terjadinya suatu keadaan di masa depan. Tapi dengan menggunakan metode-metode tertentu, maka peramalan akan menjadi lebih dari sekadar perkiraan. Peramalan dilakukan dengan memanfaatkan informasi terbaik yang ada pada masa itu untuk menimbang kegiatan di masa yang akan datang agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Demikian presentasi yang bisa saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.